Salam saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Indah sekali firman ini, Bapak Ibu Saudaraku, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Yang paling penting kita hidup penuh pengharapan. Tema yang kita ambil saat ini, hidup yang penuh pengharapan kepada Tuhan. Seorang anak yatim piatu tinggal bersama neneknya. Suatu ketika rumah mereka terbakar. Sang nenek yang mencoba menyelamatkan anak itu pun tewas dalam kobaran api. Teriakan anak itu meminta pertolongan. Setelah sekian lama akhirnya dijawab oleh seorang pria yang memanjat pipa pembuangan besi. Dan kembali turun dengan anak yang tergantung erat di lehernya. Beberapa minggu kemudian sebuah sidang pendapat publik diadakan untuk menentukan siapa yang akan menerima hak asuh tentang anak ini. Seorang petani, guru dan warga kota terkaya semua memberikan alasan untuk hak asuh pada anak laki-laki itu. Tetapi ketika mereka berbicara, ia hanya menunduk, matanya terfokus ke lantai. Kemudian seorang asing berjalan ke depan serta mengarahkan langkahnya perlahan-lahan dan mengeluarkan tangannya dari sakunya. Memperlihatkan bekas luka di tangannya. Orang yang banyak pun tersentak. Anak laki-laki itu berteriak mengenali orang tersebut. Dia adalah pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Tangannya telah terbakar ketika dia memanjat pipa yang panas tadi. Anak laki-laki itu memeluk pria itu dengan sangat erat. Orang yang ada di persidangan satu-satu mulai berjalan pergi. Meninggalkan anak laki-laki itu serta penyelamatnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang berhak mengasuhnya. Harga yang Yesus bayar untuk menebus dosa kita sungguh-sungguh sangat mengerikan. Ketika kita memikirkan penderitaan luar biasa yang Ia tanggung untuk menebus kita dari hukuman dosa, tentunya hati kita seharusnya dipenuhi dengan cinta kasih kepadanya. Petrus mengatakan bahwa kita dapat berbahagia karena ada sukacita yang tidak terhingga dan tidak terkatakan bagi setiap orang yang percaya dan memiliki jaminan keselamatan. Petrus mendasarkan harapan kita kepada kebangkitan Yesus Kristus. Petrus sama putus asanya dengan siapapun sebelumnya ketika Yesus harus mati di kayu salib. Petrus telah menyaksikan bagaimana ia melihat peristiwa itu dan meluluhkan kepercayaannya
Ia kehilangan kepercayaan bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada dirinya sendiri. Dan dia pun merasa gagal. Kemudian ia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Dan itu mengubah segalanya. Petrus yang skeptis menjadi Petrus yang luar biasa dan tidak terhentikan. Itulah kuasa kebangkitan, mengubah kegelapan menjadi terang, mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan mengubah keputusasaan menjadi berpengharapan. Sepanjang hidup kita ada hal-hal yang tidak dapat menghalangi kita untuk mengalami sukacita. Seperti awan yang menghalangi pandangan kita tentang matahari. Mungkin Anda berada di bawah awan stres atau awan kecemasan tentang situasi yang sedang Anda hadapi. Mungkin Anda mengalami depresi terlalu berat dari sekitar Anda, kesedihan, atau berbagai kesulitan keuangan ekonomi. Atau mungkin Anda menderita penyakit atau berjuang untuk mengalahkan dosa tertentu yang belum bisa Anda tinggalkan sampai saat ini. Atau mungkin Anda diperlakukan dengan buruk oleh orang lain. Atau berbagai persoalan lainnya tentang anak-anak, masa depan. Ada begitu banyak jenis cobaan dan kekhawatiran yang sering menghalang, menutup pandangan kita, serta merampas sukacita yang seharusnya menjadi milik kita di dalam Kristus. Petrus membawa kita tinggal di atas awan kesulitan duniawi, serta mengarahkan pandangan kita kepada kebenaran Injil yang mulia, yang mengobarkan sukacita kita. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Andy Crouch berkata, manusia bisa hidup selama 40 hari tanpa makan, 40 hari tanpa air, dan 4 menit tanpa udara. Namun kita tidak bisa hidup selama 40 detik tanpa harapan. Harapan adalah jiwa kehidupan kita. Harapan itu ada di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Itulah hidup. Harapan itu berbeda dengan harapan dunia yang kosong dan sia-sia. Harapan itu mampu menahan badai dan cobaan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Bahkan memungkinkan kita untuk bersukacita di tengah penderitaan dan bisa merasakan kedamaian di tengah ketidakpastian. Harapan dan harapan adalah nafas kehidupan kita. Oleh karena itu jadilah orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Karena untuk itulah Kristus menebus kita dari dosa, supaya kita menjadi orang yang penuh pengharapan. Selamat berpengharapan, selamat berjuang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang baik hati, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami bersyukur ya Tuhan, karena Kau sangat luar biasa mengangkat kami dari kehidupan yang terpuruk dengan ketidakadaan harapan oleh karena hal-hal yang sifatnya duniawi, mengubah kami menjadi manusia yang berpengharapan di dalam Kristus. Dia tidak hanya memikul salib akibat dosa kami dan kematian, tetapi dia juga bangkit dari mengalahkan itu semua. Dan dia hidup. Karena Yesus hidup, maka kami pun hidup. Karena dia hidup, ada hari esok. Ada harapan, ada pegangan kami untuk tidak boleh menyerah kepada situasi yang tersulit apapun. Di dalam Kristus kami dituntun untuk selalu tangguh dan kuat menghadapi semua pencobaan hidup. Karena pencobaan tidak pernah mampu mengalahkan iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, begitu indah firman-Mu hari ini.
Kami dibangkitkan semangat pengharapan kami kembali oleh adanya Tuhan yang hidup untuk selalu membawa kami berkemenangan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hidup kami selalu bersama anak-anak dan keluarga kami untuk selalu berpengharapan di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.